Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berhaji, ternyata ada 9 janji Allah bagi mereka yang bertamu ke Baitullah, Ka'bah. Bagaimana selengkapnya? Sebelumnya Zul ucapkan terima kasih atas kunjungannya dan semoga teman-teman dimudahkan rezekinya, kelak dapat panggilan dan bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Jangan lupa kasih like ya. Teringat sebuah kaidah fiqih yang berbunyi, an-ni'mah biqadrin niqmah, wan-niqmah biqadrin ni'mah. Yang berarti, kadar kenikmatan selalu seimbang dengan sakitnya pengorbanan. Demikian sebaliknya, sakitnya pengorbanan akan terbayar kontan oleh kenikmatan. Kaidah ini termasuk bagian kecil dari pedoman dan serangkaian cita-cita umat Islam dalam merepresentasikan suara umat sedunia dalam bentuk ibadah. Kendati lahir di tanah yang berbeda-beda lagi berjauhan, dengan budaya dan bahasa yang tak sama, akan tetapi selalu sama dalam konsep-konsep universalnya. Kita tidak ingin setiap hal baik yang kita lakukan nihil, tanpa buah yang bisa dinikmati sesudahnya. Baik itu kaitannya dengan interaksi sosial dalam hubungan kita dengan sesama manusia dan makhluk hidup, maupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah mahdah. Apakah ibadah mahdah itu? Ibadah mahdah ialah ibadah sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Ibadah haji dan umrah termasuk di antaranya. Jika tak ada janji Allah di balik haji dan umrah, Ka'bah dan Masjidil Haram tidak akan seramai seperti yang kita lihat di setiap tahunnya, sesak oleh pengunjung. Mungkin hanya kalangan pengamat sejarah dan agamawan yang akan menziarahinya. Tetapi, berkat janji Allah yang disampaikan baik melalui Al-Quran maupun utusannya Sang Insan Mulia lagi terpercaya, maka seluruh umat Islam dari berbagai sudut bumi tergugah ingin menziarahi Tanah Suci. Bukan hanya dari kalangan sejarawan, agamawan, dan asketis, bahkan para petani desa, nelayan, artis, musisi, dan budayawan turut dalam rombongan orang-orang yang merindukan Tanah Suci. Janji Allah dalam hal ini memang selalu membuat para pemeluk agamanya candu, bahkan sejak sebelum dirasakan. Tentu candu dengan makna yang positif, tidak sebagaimana yang dipahami orang-orang sosialis revolusioner seperti Karl Marx. Pada pembahasan kali ini, Zul akan menyebutkan 9 keutamaan ibadah haji dan umrah yang mabrur. Kendatipun sebenarnya lebih dari itu yang telah Zul temukan saja, sekitar 26 fadilah atau apresiasi besar yang dijanjikan untuk haji dan umrah yang mabrur. Pertama, pelaku haji yang taat secara totalitas akan disucikan dari segala noda. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang berhaji dan tidak melakukan berkata kotor dan berlaku fasik, maka akan kembali suci sebagaimana saat ia dilahirkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, umrah ke umrah menghapus dosa, haji mabrur berbuah surga. Pada riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu umrah menuju umrah selanjutnya dapat menghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur hanya akan diganjar dengan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, haji menghapus dosa yang pernah dilakukan. Saat sahabat Amr bin Ash berbaiat kepada Rasulullah, ia ditanya apa yang sebenarnya diinginkan. Amr bin Ash menjawab bahwa dirinya hanya meminta sebuah syarat. Ia akan suka rela melanjutkan baiat dengan syarat seluruh dosanya diampuni. Rasulullah menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa masuk Islam, berhijrah dan menunaikan ibadah haji bisa menghapus dosa masa lalu? Tegas baginda Nabi kepada Amr. Hadis riwayat Muslim. Keempat, haji mabrur sebagai amal terbaik setelah jihad. Abu Hurairah meriwayatkan ihwal baginda Nabi yang pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang amal terbaik. Nabi menjawab, amal terbaik adalah beriman kepada Allah dan Rasulullah, lalu disusuli oleh jihad di sabilillah, dan di bawahnya haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, haji dan umrah menghapus kefakiran dan dosa. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, lakukanlah haji dan umrah secara berturut, entah haji dulu lalu umrah,
atau sebaliknya, karena keduanya dapat menghapus kefakiran dan dosa, sebagaimana ubub membersihkan besi, emas dan perak, dan haji mabrur hanya akan diganjar dengan surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keenam, haji sebagai jihad paling elegan. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah mengadu kepada Rasulullah ihwal jihad yang dikukuhkan sebagai amal terbaik umat, tetapi hanya bisa dilakukan laki-laki, tidak oleh kalangan perempuan. Lalu Aisyah meminta bagaimana agar perempuan juga berjihad. Rasulullah menjawab, haji mabrur. Haji yang mabrur adalah jihad terbaik dan paling elegan. Hadis riwayat Bukhari. Benar bahwa jihad adalah amal terbaik umat ini, tetapi yang terbaik di antara jihad-jihad tersebut adalah haji yang mabrur. Artinya, wakil Allah di dunia ada 3, bala tentara pembela agama Allah, jamaah haji dan umrah. Kedelapan, mendapat fasilitas doa mustajab. Abdullah bin Umar meriwayatkan, Rasulullah bersabda, artinya, bala tentara fi sabilillah, jamaah haji dan umrah adalah wakil Allah. Saat dipanggil, mereka berduyun-duyun memenuhi panggilan, dan saat mereka meminta, Allah pasti kabulkan. Kesembilan, umrah di bulan Ramadan setara dengan haji. Baginda Nabi sangat mengapresiasi umatnya yang menjalankan ibadah umrah di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya umrah di bulan Ramadan setara dengan ibadah haji atau setara dengan ibadah haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa beribadah dan berziarah ke Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin. Demikian yang bisa Zul bagikan, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan keilmuan Islam teman-teman. Syukron katsir. Jangan lupa kasih like ya, komen di bawah. Subscribe channel Zul ini jika dirasa bermanfaat, bagikan juga kepada saudara atau siapapun itu yang sangat merindukan Baitullah. Kurang lebihnya Zul mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.